Dua, tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu yang ada di sini untuk menyaksikan atau mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Arman, yang akan dipaparkan oleh Pak Arman sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Ya, silakan Pak Arman untuk mempresentasikan budaya positifnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman Bapak dan Ibu guru, dan terutama kepada Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Taibah. Di sini saya akan mendesiminasikan tentang budaya positif untuk diterapkan di sekolah. Bagian dari tugas calon guru penggerak di angkatan ke-7. Kebetulan saya calon guru penggerak dari SMA Negeri 5 angkatan ke-7. Next. Oke, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid ketika, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi itu tentang disiplin positif. Kadang kan kita berpikiran disiplin itu harus mengikuti aturan, tapi harapan kita disiplin itu harus muncul dari diri sendiri, bukan karena faktor eksternal, tapi faktor dari internal. Next, Bu. Ini untuk disiplin positif. Disiplin positif itu yang ingin ditimbulkan, yang tadi lagi-lagi saya bilang muncul dari dalam diri sendiri. Jikalau disiplin itu muncul dari diri sendiri, akan timbul rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dan tanpa ada keraguan. Jadi kita akan yakin dengan disiplin yang kita buat. Lanjut. Oke, untuk menimbulkan disiplin, kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari seorang manusia. Yang pertama di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kadang seseorang untuk bertahan hidup itu banyak faktornya. Ya mungkin si murid gitu ya. Kadang kan kita punya masalah murid yang dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia terlambat datang ke sekolah. Kita cari tahu dulu. Jangan-jangan dia semalam disuruh jaga toko gitu ya. Akhirnya itu yang dinamakan dengan kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia akhirnya datang terlambat, bangun siangan. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Untuk cinta dan kasih sayang, ini biasanya si anak ini suka mencari perhatian karena dia merasa saya kurang diperhatikan. Akhirnya dia membuat ulah. Harusnya kita cari tahu dulu, jangan-jangan dia di rumah memang produk broken home, atau memang di rumah ibunya kerja, bapaknya kerja, akhirnya dia tidak ada yang memperhatikan. Dia mencari perhatian di sekolah. Jadi jangan langsung menyalahkan si anak, si siswa ini, gitu ya. Kemudian kebebasan. Kadang anak merasa dirinya ingin bebas. Dia terlambat itu, saya ingin bebas, pengen suka-suka gua. Akhirnya dia mencari kebebasan. Kemudian mencari kesenangan. Ini yang tadi pengen nyoba-nyoba. Kan zaman sekarang kita ketahui gitu ya, anak-anak zaman sekarang suka bikin-bikin yang namanya prank gitu ya. Ini masuk dalam kategori kesenangan. Kemudian kekuasaan. Dia ingin mencari kekuasaan. Nih, terlambat, jagoan gak bakal dihukum. Itu kadang ada di dalam diri manusia. Ini 5 kebutuhan dasar dari manusia. Lanjut, Bu.
Kemudian untuk motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama ada teori motivasi. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini faktor ini faktor yang karena ada faktor dari luar atau ekstrinsik atau dari eksternal. Kemudian untuk mendapat imbalan, ini jenis penghargaan gitu ya. Ini juga dari faktor eksternal yang diharapkan untuk motivasi, yaitu yang ketiga untuk menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Bu. Hukuman dan penghargaan. Hukuman itu selalu bersifat satu arah. Jadi mungkin Bapak Ibu sering dengar yang namanya ada anak yang dihukum, tapi ada juga yang anak dikasih penghargaan. Kalau menurut Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu bagus atau tidak buat siswa? Ada dua hal ya. Kan biasanya kalau ada punish pasti ada reward. Ini punish and reward. Bagus atau tidak? Tidak. Ya, punish and reward ini bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Alasannya Pak Hari? Ya, hukuman diberikan supaya ya intinya supaya tidak mengulang. Gitu. Walaupun versi hukumannya bisa berupa hal-hal yang lain gitu, baik itu yang tidak suka atau tidak. Penghargaan minimal membuat siswa tersebut bisa berubah dengan konteks yang berbeda gitu. Ya, jadi tidak hanya dihukum tapi dikasih penghargaan. Oh, saya dikasih penghargaan gini berarti saya harus gimana gitu kan, bisa berubah gitu. Oke, silakan kasih tepuk tangan teman. Ada mungkin dari yang lain dari Ibu tentang hukuman dan penghargaan, punish and reward. Ini sama-sama satu arah ya. Ini sama-sama pemberian satu arah, punish and reward. Mungkin dari Ibu Zaskia. 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 Saya hukuman itu penting juga ya. Karena untuk ya itu untuk mendidik si siswa untuk supaya tertib, tidak melakukan kesalahan lagi. Punishment juga sangat penting kan? Penghargaan juga sangat penting. Itu untuk membuat si siswa itu lebih semangat lagi. Oke, mungkin ada yang lain. Oke, dalam ilmu yang saya dapat di dalam pembelajaran guru penggerak, hukuman dan reward itu, punish and reward itu negatif ya, dianggap negatif. Kenapa dianggap negatif? Yang namanya hukuman itu tadi efek hukuman, pemberian hukuman bisa menimbulkan dendam. Cenderung negatif. Ya, cenderung negatif. Reward pun sama. Untuk reward pun sama. Akhirnya anak berlomba-lomba untuk mencari reward, bukan berlomba-lomba untuk memperbaiki dirinya. Yang diharapkan di dalam pemberian penghargaan itu munculnya dari dalam diri sendiri. Dihukum oleh diri sendiri, dihargai oleh diri sendiri. Jadi dengan dia datang tepat waktu, itu dia bisa, dari situ penghargaan buat dia. Dia sudah bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi reward itu bukan lagi memberikan sesuatu, tapi memunculkan sesuatu dari dalam diri. Lanjut Bu. Oke. Konsekuensi ini sesuatu disiplin yang sudah terencana atau sudah disepakati. Ini konsekuensi. Seperti contoh, untuk membuat konsekuensi ini kita membentuk yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin namanya komitmen kelas, tapi di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal dengan nama keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat
membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini bagian dari komitmen kita dalam pelajaran informatika. Bisa kita mulai? Oke. Nanti akan saya bagikan note yang nanti akan kalian tuliskan. Setelah kalian tuliskan, tempelkan depan. Note ini nanti akan berisi apa sih yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Paham? Paham? Oke, baik. Saya akan bagikan ya. Jadi nanti kalian tuliskan saja apa yang sekiranya tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Oke? Oke, yang sudah dibagikan boleh silakan dituliskan. Oke, baik, silakan dituliskan. Ya, kayak contoh, misal di kelas dilarang ngobrol, iya. Nah, boleh. Contoh, satu aja, tiap murid satu nggak apa-apa. Kalau lebih dari satu pun nggak apa-apa nih. Kalau sudah, silakan ditempelkan ke papan tulis. Jadi harapan saya dengan kalian menulis, berarti ini yang kalian sudah mengerti apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Gitu ya. Kayak contoh dilarang merokok, gitu ya. Di dalam kelas boleh merokok kan? Boleh. Itu boleh contoh. Dipersilahkan. Udah langsung tempel. Nggak usah dikasih nama nggak apa-apa. Tempel langsung sini. Ini langsung tempel sini. Ini atas dasar pemikiran kalian ya. Sudah semua? Di sini akan saya klasifikasikan. Ini kalimat-kalimat, ini kalimat paksaan ya. Kalau begini ya, jadinya dilarang, tidak boleh.
dipaksa. Saya ingin ini pemikiran kalian ini bukan karena keterpaksaan, tetapi itu muncul dari dalam diri kalian, gitu ya. Kalau kita jadikan ini kalimat positif. Kalau di sini kan saya klasifikasi dulu deh. Dilarang merokok, ini dilarang merokok, ada lagi dilarang merokok yang sama. Kemudian tidak boleh naik di atas meja, sama. Tidak boleh buang sampah dengan penjagaan atau kerja sama. Ini sama. Dilarang main ludo. Dilarang bercanda. Dilarang merokok. Dilarang duduk di atas meja. Dilarang bawa obat-obatan. Dilarang memikirkan si dia. Boleh juga. Dilarang itu menjomblo. Dilarang suka dengan teman kelas. Boleh. Kesalahan fatal. Dilarang mencontek tadi udah. Berarti kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Dilarang main ludo tadi ke sini ya. 4 ya. Dari sekian banyak kita dapat 4 keyakinan kelas. Berarti mentaati peraturan sekolah. Mentaati peraturan sekolah itu tadi nggak boleh merokok, ya, nggak boleh bawa obat-obatan, ya, tidak boleh berjudi, tidak boleh membawa sajam, gitu ya. Ini yang bagian dari mentaati peraturan sekolah atau tertib sekolah, gitu ya. Ini sepakat semua? Sepakat semua? Oke semua? Bisa dijalani? Bisa. Jadi ini mentaati bukan peraturan ya, tata tertib sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dijalani? Bisa. Oke. Kemudian menghormati sesama teman, hormat sesama teman. Di antaranya itu dilarang naik ke atas meja karena itu bisa mengganggu temannya. Benar nggak? Terus dilarang bercanda di kelas. Itu juga bagian dari menghormati, kan mengganggu ya, mengganggu aktivitas temannya. Kemudian dilarang suka sama teman kelas, ya ini jelas, gitu ya? Ini jelas. Nggak boleh. Terus dilarang main ludo, dilarang tidur. Itu tidur juga bisa mengganggu temannya, benar nggak? Jadi ini sepakat ya, saling menghormati sesama teman. Bisa dijalankan? Ya. Ada yang keberatan untuk ini? Tidak ada. Oke. Kemudian dilarang mencontek. Dilarang mencontek ini bagian dari kejujuran. Bagian dari kejujuran. Ini karakter kalian ya. Misalnya ada tugas dari pelajaran saya gitu ya, jangan sampai ada yang mencontek. Baik pelajaran saya dan pelajaran yang lain. Ini bagian dari keyakinan kelas ini. Siap? Siap? Oke. Terus menjaga kebersihan. Seperti yang kali ini kita lihat, kelas kita ini kelas yang bersih, gitu ya. Jadi pertahankan kebersihan
kelas kita. Ya. Jangan karena paksaan kalian mentaati ini. Ini yang buat bukan saya ya. Ini dari kalian. Jadi keyakinan kelas kalian untuk mata pelajaran saya ini. Dan saya harap keyakinan ini bisa diadopsi untuk mata pelajaran yang lain. Bisa dipahami? Ya. Kita dimulai di hari ini. Oke? Sepakat? Oke, baik. Terima kasih. Saya akan nanti coba di print sama kalian. Nanti coba di print. Ini kesepakatan kelas kalian. Oke, mungkin dari saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Jason Gosen. Segitiga restitusi ini untuk mencari tahu bagaimana yang tadi. Dari kita checking dari kebutuhan kontrol, kebutuhan dasar manusianya. Yang pertama menanyakan dulu apa yang salah, tindakan yang salah tadi. Ditanyakan gitu ya. Apa? Kamu tahu nggak? Kamu kenapa? Iya Pak, iya Bu, saya terlambat. Ini memvalidasi kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi ditanya, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah dibuat? Masih gitu ya. Kalau saya terlambat, saya harus membayarnya di jam istirahat. Gitu ya. Kemudian menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu mencari solusi. Yang tadi supaya dia untuk solusinya supaya tidak terlambat. Yang pertama tadi kan nyuruh alarm, ya, alarm. Terus minta bantuan orang tua, minta bantuan kakaknya, gitu ya. Ini segitiga restitusi. Next. Nah, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman pasti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang tadi hukuman secara verbal dan hukuman secara psikis ya pasti. Kita dibentak-bentak aja udah hukuman, apalagi disuruh push up, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Yang tadi kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi dia memang dipaksakan untuk melakukan apabila dia melanggar hukuman, apabila dia melanggar keyakinan yang sudah dibuat. Jadi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi ini pilihan. Jadi ini yang diharapkan langsung muncul dalam diri sendiri. Sama, hukuman juga membuat peserta didik itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Ya kalau selama 3 tahun dia telat, ya 3 tahun dia dihukum gitu ya. Secara otomatis ya dia membuat lebih banyak, ya kan dia dendam terhadap gurunya gitu ya. Tapi di dalam konsekuensi itu tidak nyaman dalam waktu yang pendek ya tadi karena keyakinan. Dia ingat dengan keyakinan kelas dia. Akhirnya lama-lama terbiasa, walaupun awalnya merasa tidak nyaman. Tapi kalau restitusi itu bisa menguatkan dalam jangka waktu yang panjang. Ya tadi karena memang sudah muncul dalam diri
sendiri, akhirnya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Itu dianggap hukuman korban mendapat keadilan. Ya, dia terlambat ya berarti dia dapat hukuman. Dia dianggap adil. Tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Bisa diabaikan. Yang tadi, selama dia yakin dengan keyakinan kelasnya, itu bisa terabaikan. Kemudian korban mendapatkan ganti ya tadi. Setelah dia meyakini, dia akan mendapat solusi. Jadi tidak ada lagi yang namanya korbannya itu aja. Pasti bisa berganti. Kalau hukuman tadi murid akan tersakiti, ya tadi hukuman itu kan bisa menyakiti gitu ya. Kalau lagi sampai ya tiap hari 10, nah dianggap sih menyakiti gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi ya tadi tidak nyaman walaupun jangkanya pendek gitu ya. Kemudian kalau restitusi itu mendapat penguatan. Next. Posisi kontrol. Posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama di sini ada penghukum. Kemudian ada membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Mungkin di sini yang sering kita lakukan, kita berada di posisi mana untuk kontrol guru? 1 dan 2. 1 dan 2. Menghukum dan bersalah. Teman kadang-kadang. Teman kadang-kadang. Oke, mungkin untuk menentukan kita ada di posisi mana di dalam posisi kontrol kita, mungkin akan kita lihat video yang akan ditampilkan nanti di dalam slide. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Oke, silakan. Nah, di sini ini si posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Jadi kalau kita lihat si gurunya ini langsung marah-marah di saat melihat peserta didiknya terlambat ya. Jadi tanpa dia mencari tahu apa kesalahannya, langsung dianggap itu salah dan memberikan hukuman. dan langsung memberikan hukuman. Ini hukumannya langsung bersifat fisik ya, verbal. Padahal dia juga mendapat hukuman psikis di dalamnya. Secara tidak langsung kan dia merasa, wah, ini kayaknya fatal banget. Mau jelasin aja ditolak Iya, dulu. mau ngejelasin dia langsung ditolak. Ini posisi kontrol seorang guru sebagai seorang penghukum. Untuk penghukum biasanya murid itu setelah dihukum pasti ada yang namanya unek-unek di dalam hati gitu ya. Kesel, wah ini guru padahal baru juga mau dijelasin kenapa saya terlambat gitu ya. Ya tadi kita sebelum memberikan sesuatu hukuman kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Si anak ini jangan-jangan dia semalamnya dia jaga toko gitu ya. Akhirnya dia bangun kesiangan. Ini jangan langsung tiba-tiba dia menghukum. Gitu ya. Oke, lanjut tuh. Sampai malam tempat. Kalau awalnya sama ya, langsung manggil Naren. Ini pemberi rasa bersalah ya. Jadi kalau di dalam kasus ini si anak ini dibuat dia benar-benar merasa bersalah. Jadi apapun yang dilakukan anak itu bisa berakibat kepada si gurunya. Ini yang disebut membuat rasa bersalah. Jadi sampai dia bilang nanti kalau terus-terusan ini, iya akan bermasalah dengan kepala sekolah. Bukan untuk ke siswa ya, Iya. tapi ini ke Pembuat. Ini pembuat rasa bersalah. Jadi si membuat siswa jadi trauma juga gitu ya. Akhirnya siswa tidak nyaman karena dia merasa gara-gara saya nih nanti si ibu diomelin, dipanggil sama pimpinan. Besok nggak terlambat lagi lah. Walaupun memang ada efek nantinya, tapi bukan atas dasar diri sendiri. Tapi yang ada apa? Cuma gara-gara kasihan. Ya, mikirin ibunya. Kemudian yang berikutnya posisi sebagai teman. Namanya Ini anak PH, ini anak PH. mirip sama Nah, ini posisi kontrol guru sebagai seorang teman. seakur seakrab. Ya, jadi berusaha mengakrabkan diri dengan si siswa, gitu ya, dengan peserta didik. Harapan dari guru sih sebenarnya biar si siswa ini kan bisa lebih terbuka, gitu ya. Jadi jangan lagi yang namanya ditutup-tutupi, gitu ya. Nah, cuma terkadang
yang seperti ini, efeknya si murid jadi tidak mandiri. Jadi ya merasa dia, wah saya teman gitu ya. Jadinya misalnya si ibu ini udah nggak ngajar di sini gitu ya. Pada akhirnya gimana? Wah saya kehilangan seorang teman, down lagi. Jadi keyakinan yang sudah dia bentuk akhirnya hilang. Lanjut Bu, posisi berikutnya. Yang ini sebagai seorang pemantau atau monitor. Ini sebagai seorang pemantau. Yang tadi ya kita di dalam video ini kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi ibu gurunya di sini mengingatkan kembali keyakinan kelas yang ada, yang sudah dibuat. Sepakatkan dulu. Bahasanya sekarang kita Dan dia juga mengingatkan yang namanya konsekuensi apabila melanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. 5 menit, pas 5 menit. Konsekuensinya dong. fisik. Ini kalau untuk seorang pemantau itu biasanya bisa menjadi seorang teman, tapi dia lebih ke arah ya dia menekan yang namanya emosinya. Kemudian untuk yang berikutnya posisi kontrol yang terakhir ini sebagai seorang manajer. Kenapa manggilnya sama dengan namanya? Enggak gini. Awalnya nggak sesuai. Kata berubah dari Kalau manajer nggak begitu. Mungkin kalau dilihat gitu ya, ini jaraknya ada 100 meter gitu ya. Kalau cuma dipanggil Naren, nggak kedengeran gitu ya. Makanya panggil Naren, jadi biar mendengar sebenarnya. Itu Nih, suara ekspresinya Iya. sama kan? Awalnya ekspresinya sama. nah kalau yang ini sebagai seorang manajer, jadi dia tidak hanya mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, tetapi juga mencarikan solusi bagi si peserta didik. Jadi kalau tadi kan sebagai seorang pemonitor dia hanya mengingatkan keyakinan kelas, tapi kalau sebagai seorang pemantau dia mengingatkan juga dan juga dia memberikan solusi. Tapi solusi itu muncul bukan dari si gurunya, tapi dari siswanya, dari peserta didiknya. Ini posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Oke, kita kembali ke posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol seorang guru, gitu ya. Harapan yang kita inginkan itu di dua posisi ini. Yang pertama sebagai seorang pemantau, yang kedua sebagai seorang manajer. Jadi kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, rasa bersalah, itu bisa bikin trauma terhadap peserta didik. Jadi endingnya si peserta didik itu tidak merasa nyaman di sekolah, karena salah mulu, dihukum lagi. Padahal saya pengen menjelaskan, saya punya alasan untuk itu. Jadi untuk posisi kontrol guru yang diharapkan itu di 2 posisi ini, pemantau dan juga seorang manajer. Tapi memang yang lebih baik untuk menciptakan disiplin positif, semua guru bisa di posisi manajer. Makanya untuk kita sebagai seorang manajer, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar dari
manusia. Yang tadi ada bertahan hidup, Senangan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, kepuasan. Itu lima kebutuhan dasar seorang manusia. Kalau kita mengindahkan lima kebutuhan dasar manusia ini, kita nggak bisa jadi seorang manajer. Gitu ya. Oke, lanjut Bu. Oke, ini segitiga restitusi. Setelah kita jadi seorang manajer, segitiga restitusi ini untuk mencari tahu bagaimana yang tadi dari kita checking dari kebutuhan kontrol kebutuhan dasar manusianya. Yang pertama menanyakan dulu apa yang salah, tindakan yang salah tadi ditanyakan gitu ya. Kamu tahu nggak? Kamu kenapa? Iya Pak, iya Bu, saya terlambat. Ini memvalidasi kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi ditanya, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah dibuat? Masih gitu ya. Kalau saya terlambat, saya harus membayarnya di jam istirahat. Gitu ya. Kemudian menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu mencari solusi. Yang tadi supaya dia untuk solusinya supaya tidak terlambat. Yang pertama tadi kan nyuruh alarm, ya, alarm. Terus minta bantuan orang tua, minta bantuan kakaknya, gitu ya. Ini segitiga restitusi. Next. Nah, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman pasti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang tadi hukuman secara verbal, dan hukuman secara psikis ya pasti. Kita dibentak-bentak aja udah hukuman, apalagi disuruh push up, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Yang tadi kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi dia memang dipaksakan untuk melakukan apabila dia melanggar hukuman, apabila dia melanggar keyakinan yang sudah dibuat. Jadi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi ini pilihan. Jadi ini yang diharapkan langsung muncul dalam diri sendiri. Sama, hukuman juga membuat peserta didik itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Ya kalau selama 3 tahun dia telat, ya 3 tahun dia dihukum gitu ya. Secara otomatis ya dia membuat lebih banyak, ya kan dia dendam terhadap gurunya gitu ya. Tapi di dalam konsekuensi itu tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Yang tadi karena keyakinan, dia ingat dengan keyakinan kelas dia. Akhirnya lama-lama terbiasa, walaupun awalnya merasa tidak nyaman. Tapi kalau restitusi itu bisa menguatkan dalam jangka waktu yang panjang. Ya tadi karena memang sudah muncul dalam diri sendiri, akhirnya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Itu dianggap hukuman korban mendapat keadilan. Ya, dia terlambat ya berarti dia dapat hukuman. Dia dianggap adil. Tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Yang tadi selama dia yakin dengan keyakinan kelasnya, itu bisa terabaikan. Kemudian korban mendapatkan ganti yang tadi. Setelah dia meyakini, dia akan mendapat solusi. Jadi tidak ada lagi yang namanya korbannya itu aja. Pasti bisa berganti.
Kalau hukuman tadi murid akan tersakiti, ya tadi hukuman itu kan bisa menyakiti gitu ya. Kalau lagi sampai ya tiap hari 10, nah dianggap sih menyakiti gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi ya tadi. Oke, Kartika, saya dengar kamu mulai males latihan di nursing. Ada apa? Ya ada beberapa masalah Pak di situ sama teman-temannya. Sama teman-teman? Iya. Kalau boleh tahu, masalah dengan siapa? Masalah semuanya sebenarnya. Semuanya ada masalahnya satu-satu. Tapi ada satu yang memang masalahnya cukup gede. Kemarin juga sempat diem-dieman. Terus kamu tahu nggak sikap kamu yang ini akibatnya apa nanti buat tim? Ya saya tahu. Apa? Gara-gara saya satu anggota itu kemarin sempat bad mood semua. Iya. Kemudian apa tindakan yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu ini? Harusnya saya harus lebih bisa menahan emosi saya. Terus lebih baiknya saya minta maaf ke orang itu. Tapi untuk minta maaf itu nggak segampang itu deh. Kasian. Kamu bisa mulai untuk besok meminta maaf kepada teman-teman? Bisa. Oke. Kalau bisa disegerakan karena ini bagian dari tim gitu ya. Karena kalau ini terus berlanjut nanti tim nursing ini akan untuk latihan mau dikirim kemana pun susah gitu ya. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, mungkin itu tentang disiplin positif. Satu hal dari saya sebagai calon guru penggerak, ayo kita sama-sama membangun disiplin budaya disiplin positif, gitu ya. Karena satu, tujuan kita bukan lagi untuk sekolah, tapi tujuan kita dalam pendidikan itu kita kembalikan kepada kodratnya peserta didik dan juga kodratnya zaman peserta didik. Kalau kita hanya melihat zamannya kita, dijamin murid kita akan tetap merasa sebagai orang dulu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa mati gue.